Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana. Saya dari Prodi Perbandingan Madhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Surabaya. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang yang memiliki kompeten di dalam apa yang akan saya sampaikan ini. Sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu, Mas. Baik, nama saya Muhammad Fahmi Afif, asal dari Pamekasan, Madura. Sekarang baru selesai menyelesaikan tesis magister program studi Hukum Tata Negara di Sunan Ampel, Surabaya. Sudah tesis kan? Nah, baik, dalam pembicaraan kali ini teman-teman, kita akan berbicara tentang hukum pidana Islam. Nah, biar sebagai pemula pembukaan ini, kita mengenal dalam hukum pidana Islam itu ada banyak sekali istilah seperti jarimah, jinayah, dan uqubat. Nah, yang menjadi pembeda dari ketiga istilah tersebut itu di mana? Baik, untuk menjawab seperti itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja perbedaan arti dalam kontekstualisasi. Ketika kita mengatakan jarimah, maka kita menyatakan ada sebuah kejahatan. Atau ketika kita menyatakan jinayah, berarti ada sebuah kejahatan atau kriminal yang memang hukuman atau konsekuensi dari kejahatan tersebut hukumannya telah ditentukan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau uqubah itu sendiri dari konsekuensi kejahatan-kejahatan yang berada di sub-sub jarimah atau jinayah itu sendiri. Kalau antara jinayah dan jarimah itu sebenarnya taraduf, sama maknanya. Uqubah itu konsekuensi dari jarimah atau jinayah itu sendiri. Jinayahnya apa? Oh, mencuri. Jarimahnya apa? Oh, mencuri. Berarti ada uqubah berupa potong tangan. Seperti itu. Jadi kalau antara ketiganya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, ketika mempelajari satu akan menghantarkan terhadap pemahaman-pemahaman lanjutan berupa uqubah itu sendiri. Saya kira begitu. Berarti kalau bisa ditarik secara kesimpulan bahwa uqubah itu berbicara tentang bagaimana pelaksanaan hukuman itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pelaksanaan hukuman, bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam menjatuhkan hukuman tersebut sebelum dijatuhkan hukuman itu dalam konteks hukum pidana Islam. Baik. Secara umum dalam hukum pidana Islam itu untuk ditetapkan sebagai mudda'i atau yang kita kenal sebagai tersangka ataupun terdakwa itu dari dua jalur. Yang pertama adalah iqrar, pengakuan, mengaku terhadap aparat penegak hukum ataupun mengaku terhadap hakim. Yang ketiga lewat pembuktian yang merupakan saksi. Ada enggak saksi di situ? Jadi ada sistem laporan. Ketika tidak ada dua-duanya ini, tidak ada iqrar dan juga tidak ada saksi yang melaporkan, maka sekalipun ada pelanggaran atau kriminal di situ, hukuman atau uqubah tidak bisa diterapkan. Nah, itu syarat-syarat secara umum. Juga kalau melihat syarat-syarat secara khusus, tentunya antara sub-sub jarimah atau jinayah itu tentunya akan berbeda. Seperti halnya syarat uqubah zina yang berupa dirajam atau dicambuk, itu syaratnya akan lebih berat daripada syarat pencurian. Saksinya, pembuktiannya juga lebih berat di dalam daripada
atau jarimah-jarimah atau jinayah-jinayah yang seperti itu. Jadi tergantung hukumannya seperti apa dulu. Misalnya dia pencurian, berarti ada syarat pencurinya memenuhi syarat untuk dikatakan pencuri atau tidak. Kemudian yang dicuri memiliki syarat-syarat seperti nisab atau kadar untuk bisa dipotong tangan, sehingga kalau hanya mencuri Rp2.000 dia tidak akan terpotong tangan, karena syarat untuk bisa terpotong tangan itu nisabnya rubu' dinar atau seperempat dinar. Kalau diuangkan di Indonesia itu sekitar 1.900.000 sekian rupiah, jadi 2 jutaan rupiah. Selebihnya itu akan terkena potongan tangan. Di bawah itu tidak terkena potongan tangan, melainkan ada konsekuensi lain seperti halnya ta'zir. Jadi tidak masuk jinayah. Kemudian juga fihi zinislihi, kalau di dalam contoh syarat sesuatu yang dicuri itu harus ada pada tempat penyimpanannya. Nah tentu ketika sesuatu yang dicuri itu berbeda, maka tempat penyimpanannya juga berbeda. Mencuri TV di dalam rumah itu sudah fihi zinislihi. Tetapi kalau mencuri motor di depan Alfamart, apakah itu fihi zinislihi atau tidak? Nah itu, atau mencuri di pasar, nanti ada perbedaan nanti antara mazhab. Imam Syafi'i kalau di pasar itu malam hari, kalau Abu Hanifah malam hari. Kalau siang hari nggak terkena potongan tangan tetapi ta'zir. Kalau Imam Syafi'i mau malam hari mau siang hari, kalau barang itu tersimpan memang sudah pada tempatnya, kok barang tersebut dipindah dari tempatnya untuk niatan mencuri, maka dia sudah memenuhi syarat untuk terpotong tangan. Berarti ternyata di dalam hukum Islam sendiri, khususnya di fikih itu, di dalam pidana juga terjadi perbedaan bagaimana Imam Syafi'i menyikapi jinayah itu sendiri. Yang tadi Anda sampaikan, Imam Syafi'i meskipun siang ataupun malam pelaksanaan hukum had, meskipun siang ataupun malam dalam melaksanakan tindak pidana itu tetap dikenakan hukuman. Beda halnya dengan tadi mazhab Hanafi yang seperti itu. Ya, saya rasa terlebih di dalam hukum muamalah yang tidak ada perbedaan tentang jarimah itu sendiri dan sub-sub. Tetapi ketika sudah dalam masalah furu'iyah, saya rasa jangankan di antara mazhab Hanafi dikomparasikan dengan mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i pun juga terjadi perbedaan pendapat antara imam-imam yang mu'tabar. Nah, kemudian siapakah yang berwenang di dalam menegakkan atau di dalam melaksanakan hukuman ini? Tentunya yang memiliki kewajiban sehingga kewajiban itu melahirkan kewenangan tentunya adalah imam. Siapa imam di situ? Yaitu adalah pemerintah yang sah. Jadi mereka lah yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan hukuman daripada jarimah atau jinayah ini. Nah, kemudian terakhir Pak Mas, Baik. apa dampak dari pelaksanaan hukuman yang mana hukuman ini tidak sesuai dengan ketentuan syarak di dalam pembinaan Islam sendiri? Kalau terhadap masyarakat, maka akan terjadi trust issue atau ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, aparat penegak hukum dan juga hukum itu sendiri, aparatur hukum itu sendiri, entah hakim, jaksa ataupun polisi. Itu kalau dampak terhadap masyarakat. Kalau dampak terhadap pelaku itu sendiri, ketika memang belum tentu dia melakukan cacat formil, bahkan cacat materi, maka dia yang dirugikan. Jelas dia itu dirugikan. Dan itu ya pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan itu. Baik,
untuk terakhir Mas Baik. bisa apa itu namanya closing statement terkait apa hasil dari wawancara kita hari ini. Di closing statement saya, Kesimpulannya. dalam hal urusan hukum pidana Islam, entah itu pakai hukum Islam sebagai sistem ataukah pakai hukum barat atau hukum manapun, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah penanaman moral itu sendiri. Artinya di Indonesia ini untuk mengurangi kriminalitas yang ada, ketika dirubah sistem hukum Islam yang sangat tegas, apakah itu akan merubah? Saya rasa tidak, karena kembali lagi kepada moral masyarakat, moral penegak hukum, dan moral aparatur hukum itu sendiri. Artinya kalau masih aparatur hukum atau penegak hukumnya masih bisa disuap, masih bisa dilobi, masih bisa diajak kopi untuk mengurangi atau menjebak seorang tersangka atau terdakwa, sistem hukum apapun tidak akan pernah adil. Satu-satunya hukum yang adil adalah hukum akhirat. Terima kasih. Nah, itulah teman-teman hasil dari wawancara kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Afif atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, ada pun hasil wawancara yang telah saya lakukan bahwa yang pertama, antara jarimah dan jinayah serta ukubah itu tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan di dalamnya. Adapun yang menjadi pembeda yakni hanya sebatas pengkategorian saja. Jarimah jinayah itu berbicara tentang kategori sebuah kejahatan yang kita kenal, yang biasanya kita kenal itu jarimah hudud, jarimah qisas, jarimah ta'zir, yang mana di dalamnya terdapat sub-subnya seperti kalau jarimah hudud itu ada zina, mencuri, minuman keras. Nah, sedangkan ukubah itu berbicara tentang bagaimana melaksanakan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya misalnya zina. Zina hukumannya apa? Dicambuk atau dirajam atau bahkan diasingkan selama 1 tahun. Nah, inilah yang disebut sebagai ukubah. Pelaksanaan hukumannya zina itu apa? Dicambuk, dirajam. Mencuri dipotong tangan. Nah, kemudian teman-teman yang kedua yakni dalam pelaksanaan hukuman sendiri itu harus terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang tadi dikatakan ada 2 syarat secara garis besarnya. Yang pertama apa? Pengakuan bahwasannya seseorang tersebut mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, bahwa dia melakukan kejahatan. Yang kedua pembuktian. Pembuktian dalam hal ini harus pastinya ada saksi, ada alat bukti, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini bahwa dalam pelaksanaannya siapakah yang berwenang dalam melaksanakan hukuman ini, yang dapat memerintahkan bahwasannya seseorang ini harus dilaksanakan putusannya, yakni pemerintah yang sah. Nah, itu saja hasil wawancara yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.